Sepulang dari Pura Luhur Puncak Geni yang ada di Desa Seribu Pati, saya kembali ke Denpasar melalui Belayu dan akhirnya sampai di Ayunan, berhenti untuk sekedar membeli kopi di depan pura dan tidak menyadari jika ternyata di tempat saya berhenti untuk membeli kopi ada sebuah pura. Dan begitu menyadari pura ini ternyata memang terlihat sedikit berbeda dengan pura-pura yang lain yang mana memiliki ukir-ukiran yang masih terlihat kuno, dan pura ini terletak di pertigaan jalan, dan di depan pura ini juga dihiasi dengan kolam yang sengaja dibentuk melingkari pura, dan keadaan jalan di Ayunan masih cukup sepi. Ini adalah bagian depan dari pura, di mana untuk melewati pura harus melalui jembatan dan ada sebuah pohon besar di bagian pintu masuk pura. Untuk memasuki areal Nistaning Mandala dari pura ini terdapat dua pintu masuk, dan kedua pintu itu sama-sama terdapat pohon yang cukup besar, dan kalau dilihat dari besarannya sepertinya sudah berusia cukup tua. Di depan pintu masuk di sini terdapat patung penjaga, yaitu patung raksasa yang memegang gada yang sudah dicat dengan bagusnya. Juga terdapat patung-patung yang lain, dan itu adalah pohon yang ada dekat pintu masuk di sini. Dan di ujung pojok pura terdapat sebuah pinggir yang letaknya berada di tengah kolam. Dan di kolam ini terdapat banyak ikan yang memang sengaja dipelihara oleh pengamong pura. Dan tadi saya sempat bertanya kepada ibu yang berjualan di depan pura, mengatakan bahwa ini adalah merupakan pura pemasan. Artinya pura yang diamong bukan oleh satu keluarga, bukan oleh banjar, tapi adalah merupakan pura sekumpulan orang yang diikat oleh pemasan. Artinya diikat oleh kesepakatan mereka di saat dulu membuat pura ini. Dan di sini terdapat sebuah plang di mana tertulis pura Le Mintang Desa Ayunan. Dan ini adalah pintu satunya untuk masuk ke pura. Di sini terdapat pohon yang sangat besar. Kalau tidak salah ini adalah pohon mangga yang batangnya sebegitu besarnya, yang menandakan umur pohon mangga ini pastilah sangat tua. Adapun tujuan saya memvideokan pura ini semata-mata karena adanya rasa ketertarikan saya melihat bentuk dari bangunan dan ukiran-ukiran yang ada pada puri agung dari pura ini. Karena jika nantinya ada perbaikan, takutnya semua ini akan hilang dan diganti dengan yang baru. Sehingga dengan memvideokan ini saya masih memiliki dokumen tentang bentuk puri agung beserta ukiran atau relief atau ornamen yang terpasang pada puri agung. Di depan puri agung ini terdapat dua pelinggih pengapit dari puri agung, dan juga memiliki dua pintu masuk lain yang berupa candi bentar. Dilihat dari ukir-ukiran dan patung-patung serta relief yang ada di sini mencirikan bahwa ini adalah dikerjakan pada zaman yang cukup tua, karena sangat berbeda dengan ukiran dan relief serta patung zaman sekarang. Zaman sekarang ukiran dan relief terlihat sangat padat dan rapat, sedangkan pada zaman dahulu dibuat lebih
renggang. Dan saya memasuki bagian utamaning mandala dari pura ini, dan terlihat beberapa bangunan yang ada di bagian utamaning mandala. Namun di sini tidak berisi tulisan, sehingga saya tidak tahu apa nama Plinggih dan siapa yang disentanakan. Namun minimal dengan video ini kita bisa melihat bentuk-bentuk atau jenis-jenis Plinggih dengan berbagai bentuk arsitektur dan hiasannya yang ada di Pulau Bali, yang mana tentunya seperti yang dikatakan bahwa perubahan yang kekal itu adalah perubahan, dan kekekalan itu siapa tahu susah merubah keadaan di sini, sehingga akan menghilangkan karena ada pergantian, menghilangkan jejak-jejak sejarah yang pernah memang ada di pura ini, utamanya dalam segi arsitektur Plinggih ataupun ornamen Plinggih ataupun relief-relief yang ada pada sebuah Plinggih. Dan Plinggih ini dibuat dari batu bata yang dengan pintu yang diukir dengan baik, yang sudah dicat dengan prademas, dan juga patung-patungnya terlihat sangat klasik. Entahlah, bagi beliau yang melihat bentuk seperti ini, bagi saya justru bentuk-bentuk yang lama atau kuno seperti ini memberikan vibrasi yang berbeda pada diri saya dibandingkan dengan bentuk-bentuk atau buatan-buatan baru, karena mungkin saja memang ada sedikit perbedaan di dalam pengerjaan atau pembuatan Plinggih di zaman dahulu dibandingkan dengan pembuatan di zaman sekarang. Dan bukan berarti saya mengatakan bahwa pembuatan atau pekerjaan sekarang lebih kurang, namun tentunya setiap hal pasti memiliki segi lebih dan segi kurangnya, dan yang itu merupakan hal yang sudah biasa. Dan di sini di bagian samping dari Plinggih-Plinggih di sini terdapat relief yang menceritakan tentang, kalau tidak salah, cerita Ramayana, karena tadi ada burung Garuda dan juga ada cerita raksasa yang membawa seorang putri. Kemungkinan itu adalah diambil dari cerita Rawana melarikan Sinta. Dan di sini juga terdapat dua patung, dan di belakangnya ada batu, dan terlihat patung sudah dalam keadaan tidak utuh, mungkin terkikis oleh cuaca baik panas maupun hujan. Dan di sini ada Plinggih Padmasana. Namun Plinggih Padmasana ini sepertinya bukanlah Plinggih yang memang ada dari dulu, karena terbuat dari bahan yang berbeda, dibuat dari batu lahar hitam. Dan beginilah keadaan pura, di mana rumput-rumput yang ada di bagian bawah atau di utamaning mandala terlihat sedikit panjang, mungkin sudah lama atau mungkin perlu untuk digunting agar menjadi rapi. Dan di sini sake-sake dipegang oleh patung-patung, dan kalau dilihat sepintas seakan-akan tidak akan kuat memegang sake yang begitu berat dari bagian yang dipegang oleh patung. Namun kenyataannya pura ini masih bisa berdiri dengan kokoh. Beginilah keadaan pura, yaitu di Pura Lemintang. Semoga video ini bisa menjadi dokumentasi dari keadaan pura yang ada di sini. Siapa tahu suatu saat terjadi renovasi, dan kita tidak akan pernah tahu seberapa akan direnovasi, seberapa akan dipertahankan, dan seberapa akan dirubah menjadi sesuatu yang baru.
Namun dengan video ini akan masih bisa dikenang atau dilihat keadaan awal sebelum direnovasi dari sebuah tempat atau sebuah pura. Dan saat ini saya meninggalkan Utamaning Mandala, kembali menuju ke bagian Madianing Mandala dari Pura Lemintang ini yang terletak di ayunan. Dan saya kembali melihat patung-patung yang ada di luar, relief dari pintu yang begitu klasiknya, dan juga ornamen dan relief yang dipasang pada dinding dari Puri Agung pun terlihat sangat klasik. Walaupun bangunannya terlihat seperti ini, namun memiliki daya tarik yang memang berbeda. Dan ini adalah candi benar yang dibuat baru karena terbuat dari bahan yang berbeda. Dan begitu juga di sini terlihat pintu masuk yang dibuat dari batu hitam. Dan inilah pohon yang besar, pohon mangga yang besar sekali yang mencirikan umurnya sudah sangat tua. Dan di sini juga terdapat sebuah balai kukul. Namun kalau dilihat dari bentuk balai kukul, dari bahannya mencirikan balai kukul itu juga termasuk baru dibuat. Dan ini adalah warung tempat saya berhenti untuk membeli kopi dan akhirnya bertemu dengan pura ini. Terima kasih.